Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Nurwainisi dari kelas IKMA 5 dengan NIM 220124220. Berdirinya saya di sini ingin mewawancarai salah satu narasumber yaitu Ibu Titin. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Saya dapat tugas dari kampus ingin mewawancarai salah satu narasumber yaitu Ibu. Apakah Ibu tidak keberatan jika saya mewawancarai Ibu? Oh enggak Mbak. Silahkan. Saya mulai ya. Punya usaha apa ya, Bu? Saya jual ikan bakar Mbak, sama ikan segar. Kita juga menyediakan ayam bakar, tapi itu untuk pesanan aja seperti ketepeng, cateringan juga bisa. Jadinya kita dapat ikan bakar kalau setiap harinya. Lalu kan bentuk usaha ikan bakar ini kan termasuk usaha ya. Terus cara penjualannya itu gimana? Cara penjualannya ya online ya Mbak ya, karena sekarang masa pandemi orang-orang kan males keluar. Terus apa sih kesulitannya Ibu hadapi ketika sekarang kan masa pandemi ya, Bu ya? Apa yang menjadi kesulitan bagi Ibu sendiri? Untuk bulan-bulan ini kesulitannya ya Mbak ya, bulan ini mau di penghujung akhir tahun, ikan mahal. Sekarang masa pandemi, orang-orang kan nggak mau kalau ikan mahal kita naikin harganya. Lalu dari ikannya gimana sih, Bu? Bukan Mbak, Bukan, oh ngambil sendiri. yang sendiri, suami saya yang sendiri. Lalu harapan dari Ibu tentang bisnis Ibu ini kedepannya bagaimana? Kalau harapannya sih saya pandemi cepat berakhir. Nanti kedepannya saya bisa membuka cabang lagi, membuka warung lagi. Lalu omset satu bulan itu berapa ya? Kalau per hari kan kita itu dapat uang untuk sekarang ya Mbak, untuk sekarang itu kita 350 itu udah alhamdulillah lah Mbak. Kalau yang dulu sih 700, karena kita bukan resto, karena kita cuma warung aja, jadi per bulannya itu ya sekitar 10 kurang. Jadi baru mau buka cabang ya, Bu? Iya, kalau bisa sih ya, ini kan penjualannya semakin menurun sekarang ya. Kemungkinan tahun depan insya Allah dan semoga kan bisa buka lagi. Lalu apa sih yang menjadi pelanggan Ibu setia dengan memilih ikan bakar Ibu itu? Kenapa mereka setia itu satu, katanya sambalnya saya itu lebih enak. Terus ikan bakar pada umumnya kan kalau di pantai, di ini kan nggak ada bumbu merahnya. Iya. Untuk mengapa mereka lebih memilih maksudnya bukan memilih ke saya sih, lebih ke saya belinya, satu dibandingkan di waktu pecah apa gimana itu lebih murah karena saya nggak ada view ya. Yang kedua sambal saya katanya enak. Terus yang ketiga ada bumbu spesialnya. Terima kasih Ibu. Terima kasih atas waktunya. Saya minta maaf jika saya mengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Dito Wirapratama dari kelas 3 ME5. Saya ingin melakukan wawancara kepada seorang pengusaha yang namanya siapa Mas? Abdul Gidam. Oke, Abdul Gidam. Nah, usaha beliau ini merupakan apa ya? Ya industri rumahan lah. Daripada saya bertanya bertele-tele, mungkin langsung saja kita wawancarai beliau. Oke, mulai dari nama usaha ya. Oke Mas, kalau boleh tahu nama usahanya Mas ini apa ya? Nama usaha saya yaitu Jajanan Ibu Ati. Alasan saya menamai usaha ini merupakan karena warisan dari ibu saya, dan dengan segenap hati saya menerimanya dan tidak ingin mengubah nama usaha ini. Oke, selanjutnya bentuk usaha Mas ini seperti apa sih? Usaha ini merupakan industri rumahan yang awalnya dikelola oleh keluarga saya sendiri. Namun seiring berkembangnya usaha ini, kami mulai merekrut karyawan dari warga setempat, dan secara tidak langsung kami juga berusaha mempererat tali silaturahmi antar sama warga desa. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya,
kesulitan yang dihadapi pemilik usaha. Nah, Mas, selama Masnya ini buka usaha, apa aja sih yang dialami atau kesulitan apa saja yang menghambat usaha ini? Apa boleh tahu? Oke, salah satunya mungkin pesaing dari usaha lain ya. Karena jajanan yang kami buat merupakan jajanan yang sudah ada mulai zaman dulu. Jadi pesaing dari barang pengganti seperti jajanan modern tuh mulai memberikan dampak negatif bagi usaha kami. Namun kami tidak mau mundur dan mulai menginovasi produk kami. Untuk saat ini hanya itu saja yang menjadi kesulitan dalam menjalankan usaha ini. Untuk masalah ketenaga kerjaan kami sudah terpenuhi dengan bantuan dari warga setempat dan beberapa saudara yang ikut membantu usaha ini. Oh, jadi kesulitannya hanya itu ya. Oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya, harapan apa saja sih Mas yang diinginkan jenengan untuk usaha jenengan ini? Oke. Harapan saya sebagai pemilik usaha ingin selalu bisa memberikan inovasi pada setiap penduduk saya dan bisa mengembangkan usaha ini mulai dari bisa membuka cabang di beberapa daerah dan nantinya bisa membantu menyediakan lapangan kerja bagi warga-warga di daerah tersebut. Dengan begini nama usaha saya akan terkenal dan secara tidak langsung saya juga membawa nama baik keluarga saya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, prospek ke depan menurut pemilik usaha. Prospeknya seperti apa Mas ke depannya dari usaha ini? Oke. Untuk awal saya ingin mengembangkan dan menginovasi produk saya hingga persaingan antar produk dapat seimbang dulu dengan jajanan modern itu. Dan dengan begitu saya akan memulai membuka cabang di beberapa daerah setempat. Oke, itu menurut saya wajar sih karena persaingannya juga dari jajanan-jajanan zaman dulu atau jadul dengan produk-produk modern. Jadi produk jadul ini dikembangkan lagi, diinovasi hingga bisa bersaing ya. Bersaing. Oke, Pak Dewa. Nah, setelah beberapa pertanyaan, mungkin saya tidak akan bertanya ya. Saya ingin memberikan beberapa inovasi atau beberapa kritik dan saran untuk usaha Anda. Sebelumnya saya minta maaf bila perkataan saya ini seperti menggurui. Saya benar-benar minta maaf. Menurut saya sih emang benar pengembangan produk dan juga membuka cabang di beberapa tempat. Tapi kalau hanya itu saja menurut saya kurang Mas ya. Karena Masnya usahanya Masnya sendiri masih belum ketemu kekurangan dan kesulitannya, hanya menemukan satu. Jadi menurut saya Anda harus melakukan analisis tentang kesulitan-kesulitan yang sebenarnya ada tapi tidak diketahui. Seperti itu Mas. Mungkin begitu saja dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf buat Masnya, dan juga semoga usaha jenengan ini bisa berjalan dengan baik ke depannya dan mencapai titik kesuksesan, dan keluarga Anda mendapatkan hidayah dari niat mulia Anda ini sembari membuka usaha dan juga mencari pahala di kalangan masyarakat ini. Semoga usaha Anda berjalan lancar. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang fokusnya mau ciptakan cabang-cabang di setiap daerah, kita harus berani dalam meningkatkan relasi juga. Kita harus memanfaatkan seperti selebgram. Ini udah dapat berapa Mas? Itu penjualan kerpesnya? Untuk hari ini kan baru buka ya. Iya. Jam berapa bukanya Mas? Mulai maghrib itu. Maghrib jam 6? Iya jam 6 itu. Sekarang bisa. Kira-kira udah dapat berapa Mas? Masih sekitar 80-an Mas. Dapat 80, alhamdulillah. Lumayan Mas ya? Lumayan. Oke. Namanya orang jualan. Iya. Tapi untuk cuacanya hari ini lumayan Mas ya? Agak gerimis terang gitu Mas. Ya, alhamdulillah lumayan. Lumayan ya? Kok gak terlalu hujan deras gitu. Selamat siang Mas Amam. Selamat siang juga. Oke, beliau adalah selaku pemilik usaha kue kerpes yang berada di daerah Kunir, teman-teman. Oke, jadi gini Mas Tamam. Mas Tamam ini sudah berapa lama dalam usaha ini Mas? Kalau tak salah 2 tahun silam. 2 tahun silam itu dari 2019 ya? Iya. 2019. Sudah lulus SMA itu kan. Oh, gak usah. Udah berarti tetap di sana kan? Di Kunir? Iya tetap.
Di Kunir. Bener. Oke. Untuk kesulitannya apa Mas dalam usaha kue kerpes? Kalau untuk sekarang sih soal musim Mas. Musim hujan ya, Iya. musim hujan kayak sekarang Mas ya. Ya kalau ya musim hujan kan banyak orang yang nggak mau keluar ya Mas. Iya. Iya. Kebanyakan mager kan. Mager di rumah ya musim hujan Mas. Kan peminatnya kerupuk itu kan kalau ke anak kecil, anak muda. Nah kan kalau anak muda pas hujan-hujanan gimana? Kebanyakan mager gitu. Oh iya iya. Oke, untuk harapan kedepannya dalam usaha ini bagaimana? Nah, kalau harapan sih mau buka cabang. Oh, rencananya mau buka cabang di setiap daerah gitu Mas ya. Oke. Ini Mas, untuk prospek kedepannya bagaimana? Kalau prospek kedepannya lebih ke meningkatkan kualitas kerpesnya. Oh, seperti cita rasa gitu Mas ya. Biar kalau ada yang jual kerpes juga, kita bisa tidak rasain. Oke, dan misalkan kita lebih unggul dari mereka gitu Mas ya. Oke, ini Mas ya, untuk solusi dari saya untuk kesulitan Mas Tamam, kalau sekarang kan musim hujan, kita bisa tingkatkan itu Mas, sosial media. Oh berarti main di sosmed juga ya? Iya, di sosial media kan banyak kan apa namanya kayak si konsumen itu kan jarang keluar. Kita bisa memanfaatkan media sosial untuk kita berjualan seperti Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Kita juga harus meningkatkan relasi juga. Kita harus memanfaatkan seperti selebgram yang ada di Lumajang. Kalau mau memang fokusnya mau ciptakan cabang-cabang di setiap daerah, kita harus berani dalam apa yang namanya berkembang teman. Harus apa strategi kita gitu. Jadi ya kita harus benar-benar harus mendalami dalam peran kita dalam usaha ini. Berarti tidak hanya main ya, apa itu makro gitu, juga main di HP juga. Oh iya harus ada, bukan hanya di apa namanya istilahnya Di tempat menetap di tempat. ya, bukan ya, kita harus memanfaatkan media sosial itu ya. Menurut saya itu aja sih solusi dari saya Mas ya. Terima kasih Mas ya udah membantu wawancaranya Mas ya. Iya. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari ITB Widyagama Lumajang dan nama saya Muhammad Rizky, kelas 3 MA5. Di sini saya akan mewawancarai sebuah pemilik kafe yang bernama Ferdi Andika. Kesulitan apa saja yang Anda alami selama Anda membuka kafe ini? Untuk kesulitan itu dari konsumen ya, dari konsumen yang datang untuk ngopi-ngopi itu aja. Apa harapan Anda atas kesulitan yang Anda alami saat ini? Harapan saya jika kedepannya ada masukan ataupun keuntungan yang besar, kafe ini saya rubah agar lebih maju lagi, agar memikat dari konsumen lebih banyak lagi. Selain itu, apa prospek ke depan Anda mengenai usaha tentang kafe ini? Untuk prospeknya itu masih belum tahu juga ya. Yang cuman yang dipikirkan dari saya untuk kemajuan kafe ini merubah tampilan dengan bahan-bahan juga dan menu-menu yang lain agar memikat konsumen lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanda Irawan. Saya dari kelas 3 MA5. Di sini saya akan mewawancarai seorang pengusaha es dawet. Bu, saya mau bertanya tentang usaha ini. Nama usahanya apa ya? Dawet sagu. Jual apa saja? Jual dawet sagu sama es campur sama jas jus sama soda gembira. Untuk kesulitan yang Ibu hadapi, Kalau hujan sulit dapat rezeki. harapan yang diinginkan itu apa depannya nanti?
Kalau punya rezeki ya saya punya biaya meningkat, kalau nggak punya rezeki ya biasa-biasa saja. Itu tadi video dari saya yang mewawancarai seorang pengusaha es dawet. Jika ada salah kata atau video yang kurang jelas, tolong dimaafkan. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Chandra. Saya dari manajemen MA5. Di sini saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai suatu usaha atau bisnis yang ada di sekitar kita. Nah, di sini kebetulan ada teman saya yang menjajakan usahanya. Ini dia orangnya. Permisi, Mas. Iya, ada apa? Dengan Mas siapa kalau boleh tahu? Aldi. Aldi. Ini kalau boleh tahu nama usahanya apa ya, Mas? Nama usahanya Cilok, yaitu Cilok Super. Cilok Super. Terus bentuk usahanya apa, Mas? Apakah hanya cilok saja? Tidak, ada sempol juga. Ada sempol. Dalam menjalankan usaha ini, apakah Mas Aldi mendapatkan kesulitan dalam menjajakan produknya? Ada kesulitannya, yaitu susahnya mendapatkan bahan baku, bahan pokok yang mahal dan sulit didapatkan, dan menemukan pelanggan yang baru. Mungkin harapan kedepannya untuk kesulitan yang Mas Aldi alami apa? Harapannya mendapatkan pelanggan baru, harga bahan baku normal dan mudah didapatkan. Ya. Terus prospek untuk kedepannya apa, Mas? Ingin membuka kedai di depan sana dan mempunyai cabang banyak. Itu saja? Iya. Itu membuat berapa porsi, Mas? Satu porsi. Porsi. Berapa, Mas, satu porsi? Satu porsinya 5.000. Ini ciloknya ya, Mas? Iya. Mas Aldi jualan sudah berapa lama? Sudah hampir 1 tahun. 1 tahun lama ya, Mas? Iya. Iya. Tahu, Cok. Terima kasih Mas Aldi untuk waktunya. Saya doakan usahanya lancar, banyak pelanggan dan bisa membuka cabang di mana-mana. Ya, Mas, sama-sama. Terima kasih telah berkunjung ke saya. Ya. Itulah wawancara dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kurang lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Filasari dari kelas 3MA 5. Saya ingin mewawancarai salah satu usaha punya teman saya. Kalau boleh tahu siapa nama Mbak? Nama saya Mbak Lina. Boleh minta waktunya sebentar, Mbak? Mau tanya-tanya tentang usaha yang Mbak jalani ini. Ya, boleh. Yang pertama, apa nama usaha yang Mbak miliki ini? Nama usaha yang saya miliki ini sekarang Es Teh Remaja. Mengapa Mbak mengambil nama usahanya Es Teh Remaja, kok nggak nama yang lain seperti es boba, es cincau, es permen karet yang lagi tren sekarang ini? Ya, karena sekarang kan banyak selera remaja gitu. Jadi ya biar tertarik juga sama esnya. Kalau boleh tahu bentuk usahanya seperti apa? Bentuk usaha saya ini barang, sama seperti es biasanya, cuma es Teh Remaja ini punya banyak varian rasa seperti red velvet, taro, green tea, strawberry, coklat, dan mangga. Terus ada campuran bobanya juga. Apakah dalam menjalani usaha Es Teh Remaja ini ada kesulitan yang Mbak hadapi? Ada kesulitan. Yang pertama itu langkanya bahan baku untuk varian rasa green tea sama taro.
Terus kesulitan yang kedua itu sekarang kan lagi musim hujan, jadi tidak banyak nyetok bahan baku karena cuacanya juga dingin, jadi jarang juga orang mengkonsumsi es. Untuk kesulitan yang ketiga, letaknya jualan ini kurang strategis. Harapan untuk usaha ini bagaimana, Mbak? Harapannya semoga kedepannya bisa membuka cabang baru lagi dan letak jualannya juga lebih strategis di tempat keramaian seperti pasar atau tempat wisata, terus bisa menambah inovasi baru untuk varian rasa. Prospek kedepannya untuk usaha Mbak ini bagaimana? Prospek kedepannya itu bisa membuka cabang baru yang lebih banyak lagi di daerah yang berbeda, terus bisa meningkatkan jualan online melalui WA, IG, dan FB. Baik, terima kasih ya Mbak atas informasi dan waktunya yang Mbak berikan. Ya. Semoga usaha yang Mbak jalani ini kedepannya semakin maju, ramai, dan bisa mencapai keinginan Mbak. Ya, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Firdaus dari kelas 3 MA5. Di sini saya akan mewawancarai seorang teman saya yang memiliki usaha. Sebelumnya, perkenalkan rekan saya, sebenarnya Perkenalkan, nama saya Lisa Bilewati, umur saya 19 tahun. Baik, saya akan mulai saja wawancara hari ini. Oh iya Mbak, nama usahanya Mbak saat ini apa? Nama usahanya Sebelah Instan. Lalu bentuk usahanya seperti apa ya? Kalau bentuk usahanya dalam bentuk makanan standar. Jadi kita cuma tinggal masak aja. Gitu ya. Kesulitan apa yang sedang Anda hadapi saat ini? Kalau kesulitannya sih buat pemasarannya Mbak, soalnya belum dikenal luas sama masyarakat. Seperti itu. Harapan yang Mbak inginkan saat ini sama prospek untuk kedepannya bagaimana ya? Kalau harapannya sih semoga apa ya Mbak ya, produk saya bisa dikenal luas sama masyarakat. Terus pandemi juga biar bisa cepat apa ya Mbak, cepat selesai lah. Lalu saya juga mau buka usaha online juga Mbak. Jadi nanti jualan saya tuh bukan hanya dijual offline aja, nanti juga dijual online. Iya. Jadi lebih luas. Baik, untuk wawancara hari ini saya akhiri dulu. Mohon maaf bila saya mengganggu waktunya Mbak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarista Nurhoiria dari kelas 3 MA5. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas perekonomian Indonesia, dan di sini saya akan mewawancarai wirausahawan. Beliau adalah penjual jajanan dan es yang ada di lingkungan sekitar saya. Cuplikan video saat wawancara. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Bu Hasan. Kita mulai sesi pertanyaan ya Bu. Nama usaha Ibu apa? Warung Barokah. Bentuk usaha Ibu berupa apa? Jajanan anak-anak dan es. Kesulitan apa yang dihadapi selama membuka usaha ini? Minimnya modal usaha. Apa harapan Ibu atas kesulitan yang dihadapi? Mengajukan pinjaman untuk menutupi keterbatasan modal usaha. Prospek ke depan bagi usaha Ibu? Mengembangkan usaha dan memperbanyak stok untuk dijual.
cuplikan dari video wawancara saya. Apabila ada kesalahan kata, disengaja maupun tidak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imratul Afifah. Saya mahasiswa dari ITB Widyagama Lumajang dari Prodi Manajemen. Saya bermaksud ingin melakukan wawancara mengenai usaha Mbak saat ini. Apakah disetujui? Oke, boleh-boleh. Oke, untuk pertanyaan pertama, apa nama usaha Mbak? Saya saat ini nama usaha saya saat ini yaitu Pop Es Boba. Bentuk usahanya berarti Barang saja, cari cuma menjual saja. Lalu kesulitan apa saja yang Mbak hadapi dalam proses penjualannya? Kalau kesulitan itu lumayan sih Mbak. Salah satunya itu banyak pesaing. Kemudian saat ini kan masih pemula, jadi masih belum ada gerobak yang begitu layak lah gitu. Cuma sekedar meja ditaruh, terus ada blendernya, terus kemudian saat ini kan saya juga kuliah itu Mbak ya. Nah kebetulan juga ada jadwal yang berbarengan gitu Mbak, jadinya kurang fokus terkadang. Jadinya itu yang mungkin jadi kendala atau kesulitan saya saat ini. Oke, seterusnya mungkin apa harapan Mbaknya dari kesulitan yang Mbak alami dalam proses penjualannya? Kalau harapan dari kesulitan mungkin itu Mbak, saya tuh mampu mengembangkan strategi pemasaran. Jadinya strategi pemasarannya itu lebih dikembangkan lagi. Sekarang kan masih awal sih Mbak, jadinya strategi pemasarannya masih belum dikembangkan itu. Terus karena masih awal juga, peralatannya masih sederhana ya, apa adanya, jadi mungkin selanjutnya bisa ada rencana diperbarui lagi, ada yang lebih dimudahkan, lebih enak untuk membeli dan penjualnya juga lebih nyaman ya. Terus ada lagi? Nah, karena itu saya kan sering keteteran ya, karena juga fokus kuliah juga, mungkin saya membutuhkan partner bisnis saat ini juga. Kayak karyawan ya. Pertanyaan terakhir, kira-kira prospek usaha kedepannya Mbak gimana? Kalau prospek sih mungkin masih lama sih Mbak ya. Ini rencananya misalnya usahanya sudah berkembang sangat besar gitu. Salah satunya bisa membuka cabang, dari cabang-cabang itu nanti bisa membuka beberapa karyawan ya, lowongan pekerja gitu ya. Jadi teman-teman yang membutuhkan bergabung dengan kami, semoga saja itu. Terus kemudian bisa juga berharap juga bisa mengembangkan usaha ini juga melalui online gitu Mbak. Jadi tidak hanya di lapangan, juga melalui bisnis online ya, karena udah umum juga. Iya Mbak. Terus misalnya ini sudah berkembang, saya mungkin akan menambahkan inovasi baru dari produk saya, atau juga menambah produk yang mungkin nantinya akan dipikirkan dan bisa jadi menjadi produk baru bagi usaha saya ini, sehingga banyak peminat yang mungkin tertarik gitu ya Pak. Iya. Terima kasih Mbak udah meluangkan waktu mau saya wawancarai. Mungkin ini tawaran solusi dari saya sedikit untuk mengembangkan strategi pasar. Mungkin Mbaknya harus menentukan strategi pemasarannya dulu. Dengan begitu Mbaknya bisa mentarget pembeli sehingga penjualan bisa berkembang. Setelah itu bisa mencari tempat jual yang lebih strategis lagi. Seperti itu. Oh iya ya Mbak. Mungkin nanti akan saya tanya-tanya lagi kepada Mbak ya. Udah, sekian. Terima kasih. Iya Mbak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Putra Wardana, NIM 220124206. Saya di sini akan melakukan sebuah wawancara berkaitan dengan tugas perekonomian Indonesia. Saya akan mewawancarai seorang narasumber. Beliau merupakan pemilik usaha kecil berupa penjual kerupuk. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak wawancara saya bersama beliau. Baik, di sini saya sudah bersama dengan narasumber. Beliau bernama Ibu Musliha. Kita akan mewawancarai terkait dengan usaha yang beliau miliki. Baik Ibu, kalau boleh tahu, usaha yang Ibu jalani selama ini sudah berjalan berapa tahun? Insya Allah lebih kurang 3 tahun. Lebih kurang 3 tahun. Ya. Selama 3 tahun belakangan ini, hal-hal apa saja yang menjadi kesulitan Ibu dalam berusaha menjual kerupuk ini? Kesulitannya yaitu satu masalah modal, dua masalah kalau musim hujan ini sulit untuk menjemur kerupuknya. Bisa enggak mekar kerupuknya, bisa kisut, enggak bisa baik gitu. Untuk Ibu sendiri biasanya mengirim kerupuk-kerupuk ini kemana saja? Ke 6 warung. 1 warung bakso kecil-kecilan, yang kedua warung kopi itu Mbak Inun, 3 Abah Dance, 4 Pak Edi, 5 Pak Basir Lalapan, 6 Cilot Dipon Muka SMI. Untuk pengambilan upah sendiri dari penjualan kerupuk tersebut bagaimana sistemnya? Sistemnya kalau di Abah Dance sama Pak Edi semuanya itu tiap ada kerupuk pasti ada uangnya. Kalau di Pak Basir Lalapan 10 kali kiriman jadi uangnya 240.000. Satu kirim 30 biji. Berarti menunggu 10 kiriman dahulu baru nanti diberikan uangnya. Ya, khusus Pak Basir. Kalau lainnya tiap hari. Oh, begitu. Untuk harapan Ibu terkait dengan usaha yang Ibu miliki? Mudah-mudahan usaha saya ini lancar, tidak seperti pandemi kemarin kan tidak lancar, agak reda sedikit penghasilannya, tapi sekarang alhamdulillah sudah baik lagi. Oh begitu. Kalau boleh tahu rencana Ibu kedepannya untuk usaha Ibu ini apa untuk bisa berkembang? Ya itu menambah modal untuk nambah pulaan kerupuk lagi. Oh, menambah kerupuk. Jadi nambah modal. Baik, terima kasih Bu ya atas informasi yang dimiliki. Semoga usaha yang dimiliki Ibu bisa sesuai dengan harapan Ibu, bisa berkembang lebih baik lagi ke depannya. Baik, itu saja wawancara dengan narasumber yang bersangkutan. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriana Nurbainisi dari kelas 3 MA 5 dengan NIM 220124220. Berdirinya saya di sini ingin mewawancarai salah satu narasumber yaitu Ibu Titin. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Saya dapat tugas dari kampus ingin mewawancarai salah satu narasumber yaitu Ibu. Apakah Ibu tidak keberatan jika saya mewawancarai Ibu? Oh, enggak, Mbak. Saya mulai ya. Punya usaha apa ya, Bu? Saya jual ikan bakar, Mbak, sama ikan segar. Kita juga menyediakan ayam bakar, tapi itu untuk pesanan aja seperti berkepeng. Ringan juga bisa. Biasanya kita dapat ikan bakar setiap harinya. Lalu kan bentuk usaha ikan bakar ini kan termasuk usaha Bu ya. Terus cara penjualannya itu gimana? Cara penjualannya ya bukan ya Mbak ya, karena sekarang masa pandemi orang kan harus keluar. Terus apa sih
sih kesulitan yang Ibu hadapi ketika sekarang kan masa pandemi ya Bu ya? Apa yang menjadi kesulitan bagi Ibu sendiri? Untuk bulan-bulan ini kesulitannya yang kayak bulan ini mau ke penghujung akhir tahun, ikan mahal. Sekarang masa pandemi, orang-orang kan nggak mau kalau ikan mahal kita naikin harganya. Lalu harapan dari Ibu tentang bisnis Ibu ini bagaimana? Harapannya sih saya pandemi cepat berakhir. Nanti kedepannya saya bisa membuka cabang lagi, membuka warung lagi. Lalu omset 1 bulan itu berapa ya? Per bulannya itu ya sekitar 10 kurang. Jadi baru mau buka cabang ya? Iya, kalau bisa sih ya, ini kan penjualnya semakin menurun sekarang ya. Lalu apa sih yang menjadi pelanggan Ibu setia dengan memilih ikan bakar Ibu itu? Satu, dibandingkan di waktu pecah bagaimana, itu lebih murah karena saya nggak ada view ya. Yang kedua, sambal saya katanya enak. Terus yang ketiga, ada bumbu spesialnya. Terima kasih Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya minta maaf jika saya mengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imratul Afifah. Saya mahasiswa dari ITB Widyagama Lumajang dari Prodi Manajemen. Saya bermaksud ingin melakukan wawancara mengenai usaha Mbak saat ini. Apakah disetujui? Oke, boleh-boleh. Oke, untuk pertanyaan pertama, apa nama usaha Mbak? Saya saat ini nama usaha saya saat ini yaitu Pop Es Boba. Bentuk usahanya berarti Barang saja. Saat ini cuma menjual saja. Lalu kesulitan apa saja yang Mbak hadapi dalam proses penjualannya? Kalau kesulitan itu lumayan sih Mbak. Salah satunya itu banyak pesaing. Kemudian saat ini kan masih pemula, jadi masih belum ada gerobak yang begitu layak lah gitu. Cuma sekedar meja ditaruh, terus ada bandernya, iya Mbak. Terus kemudian saat ini kan saya juga kuliah ya Mbak ya. Nah kebetulan juga ada jadwal yang berbarengan gitu Mbak, jadinya kurang fokus terkadang. Jadinya itu yang mungkin jadi kendala atau kesulitan saya saat ini. Oke, seterusnya mungkin apa harapan Mbaknya dari kesulitan yang Mbak alami dalam proses penjualannya? Kalau harapan dari kesulitan mungkin itu Mbak, saya tuh mampu mengembangkan strategi pemasaran. Jadinya strategi pemasarannya itu lebih dikembangkan lagi. Sekarang kan masih awal sih Mbak, jadinya strategi pemasarannya masih belum dikembangkan itu. Terus karena masih awal juga, peralatannya masih sederhana ya, apa adanya, jadi mungkin selanjutnya bisa rencana diperbarui lagi, lebih ada yang lebih dimudahkan, lebih enak untuk membeli dan penjualnya juga lebih nyaman ya. Terus ada lagi? Nah, karena itu saya kan sering keteteran ya, karena juga fokus kuliah juga, mungkin saya membutuhkan partner bisnis saat ini juga. Kayak karyawan ya. Pertanyaan terakhir, kira-kira prospek usaha kedepannya Mbak gimana? Kalau prospek sih mungkin masih lama sih Mbak ya. Ini rencana-rencananya, misalnya usahanya sudah berkembang sangat besar gitu. Salah satunya bisa membuka cabang, dari cabang-cabang itu nanti bisa membuka beberapa karyawan ya, lowongan pekerjaan gitu. Bagi teman-teman yang membutuhkan bergabung dengan kami, semoga saja itu. Terus kemudian bisa juga berharap juga bisa mengembangkan usaha ini juga melalui online gitu Mbak. Jadi tidak hanya di lapangan, juga melalui bisnis online ya, karena udah umum juga. Iya Mbak. Terus misalnya ini sudah berkembang, saya mungkin akan menambahkan inovasi baru dari produk saya, atau juga menambah produk yang mungkin nantinya akan dipikirkan dan bisa jadi menjadi produk baru bagi usaha saya ini, sehingga banyak peminat yang mungkin tertarik gitu ya Pak. Iya. Terima kasih Mbak udah meluangkan waktu mau saya wawancarai. Mungkin ini tawaran solusi dari saya sedikit untuk mengembangkan strategi pasar. Mungkin Mbaknya harus menentukan strategi pemasarannya dulu. Dengan begitu Mbaknya bisa mentarget pembeli sehingga penjualan bisa berkembang. Setelah itu bisa mencari tempat
tempat jual yang lebih strategis lagi. Seperti itu. Oh iya ya Mbak. Mungkin nanti akan saya tanya-tanya lagi kepada Mbak ya. Ya udah, sekian. Terima kasih. Iya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Hikmadania, nomor NIM 220124213. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir ujian saya, yaitu mewawancarai usaha. Oke, tunggu apa lagi? Let's check this out. Oke, silakan kenalan. Nama saya Ibu Evi Saida usaha dagang saya Indonesia. Oke, pertanyaan pertama, apa nama usaha Anda? Demi itu Renina Bu Emi singkatannya. Dan kedua, apa sih bentuk usaha dari produk jenengan? Seperti jajanan tradisional. Dan ketiga, kesulitan yang dihadapi sebagai seorang penjual. Faktor cuaca atau musim hujan, penjualan menurun, tipe jajanan musiman, terkadang modal tidak kembali. Oke, untuk pertanyaan yang keempat ini, harapan untuk kedepannya sebagai penjual. Keinginan saya ingin penjualan meningkat. Dan prospek untuk kedepannya gimana? Mencoba memasarkan secara luas, memasarkan lewat sosial media. Saya sebagai mahasiswa ingin memberikan solusi untuk kedepannya gimana, yaitu pertama, memasarkannya lewat sosial media, kedua, menginovasi produk, ketiga, mencetak stiker sebagai identitas, dan mengevaluasi kemasan produk. Oke, itulah beberapa pertanyaan wawancara yang saya lakukan dengan ibu saya. Saya Tasya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ma'rifatul Ramita dari kelas 3MA 5, mahasiswa ITB Widyagama Lumajang dari Prodi Manajemen. Di sini saya bermaksud untuk mewawancarai usaha yang sedang Mbak jalankan saat ini. Apakah Mbak menyetujuinya? Saya menyetujui. Oke, terima kasih. Oke, di sini saya akan bertanya, apa nama usaha yang sedang Mbak rintis pada saat ini? Usaha yang saya rintis saat ini adalah membuat keripik pisang. Jadi bentuk usaha tersebut barang ya? Barang, soalnya kita pemasarannya menggunakan barang. Oke. Lalu kesulitan apa saja yang Mbak rasakan dalam proses penjualan keripik pisang tersebut? Kesulitannya itu dari bahan baku seperti pisang dan minyak. Apalagi sekarang harga minyak sangat mahal. Terus harga pisang kan tidak menentu, ada naik juga kadang turun. Apalagi kalau waktunya sudah naik harga pisang, apalagi sekarang saya di sini tuh menggunakan pakai pisang agung. Jadi pisang agung itu kan sangat agak mahal. Jadi kalau harganya sangat mahal, kami tidak bisa memproduksi keripik pisang. Jadi berhenti untuk sementara. Itu kesulitan yang saya alami. Kemudian apa harapan Mbak atas kesulitan dari memproduksi keripik pisang tersebut? Harapannya semoga harga pisang di Kabupaten Lumajang, terutama pisang agung ini bisa normal dan stabil. Jadi untuk pedagang-pedagang kecil, menengah ataupun besar seperti
saya saat ini bisa memproduksi keripik pisang dengan lancar dan tanpa terkendala atau sampai berhenti produksi karena terkendala dengan harga pisang agung yang sangat mahal. Kalau boleh tahu, kira-kira prospek untuk kedepannya untuk keripik pisang yang Mbak jalankan ini bagaimana? Saya tuh berharap semoga keripik pisang yang saya produksi, yang saya jalankan selama ini bisa pemasarannya bisa sampai keluar kota atau luar Jawa seperti itu. Karena selama ini cuma kita pemasarannya di Kabupaten Lumajang ini saja. Itu harapan dari saya, semoga bisa pemasarannya sampai di luar kota selain kota Kabupaten Lumajang. Kalau boleh saya kasih saran atau solusi ya Mbak. Jadi kan tadi Mbaknya itu bilang kalau Mbaknya itu kesulitan dalam memproduksi pisang. Kan bahan bakunya itu pisang ya? Pisang agung, pakai pisang agung. Ya. Jadi kalau menurut saya itu Mbaknya jangan berpatok dalam satu pisang agung tersebut. Kan di Lumajang atau di desa-desa ini menurut saya itu banyak sekali jenis-jenis pisang yang bisa dibuat keripik pisang. Seperti contohnya itu pisang nangka dan pisang raja. Kan itu bisa dibuat keripik pisang ya. Dan harganya itu juga terjangkau, lebih murah daripada pisang agung. Dan Mbaknya itu masih bisa memproduksinya dan dipasarkan langsung kepada konsumen dan para pelanggan. Itu menurut saya. Terima kasih saran dari adik Mita. Semoga sarannya ini bisa mengembangkan usaha saya, dan saya akan mencoba membuat keripik pisang dari selain pisang agung. Ya. Terima kasih ya Mbak atas tempat dan waktunya. Terima kasih juga Mbaknya sudah mau diwawancara oleh saya. Sama-sama. Itulah tadi wawancara yang sudah saya lakukan dengan pemilik usaha keripik pisang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fariza dari kelas manajemen A5 akan melakukan kegiatan observasi mengenai kegiatan perekonomian. Baik, saya melakukan tugas ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah perekonomian Indonesia. Baik, saat ini saya dengan Bapak Fazal sebagai narasumber. Sebelumnya terima kasih Pak atas waktunya. Yang ingin saya ketahui pertama-tama mengenai nama usaha dari Bapak. Oh ya, nama usaha bisnis saya yaitu jualan roti bakar khas Bandung Bondowoso. Kalau boleh tahu alasan Bapak memilih usaha ini itu apa ya Pak? Yang pertama itu saya bertemu dengan teman saya, dia berbisnis usaha itu jual roti bakar itu, terus saya ditawarin, terus saya mencoba melihat cara gimana dan jualannya, dan saya pikir-pikir kok kayak mudah, dan saya akhirnya memilih untuk mencobanya. Selanjutnya, apakah Bapak pernah mengalami kesulitan dalam menjalankan usaha dan bentuk kesulitannya seperti apa ya Pak? Kalau kesulitannya itu mengambil bahan-bahan makanannya itu seperti roti, gulaannya lah. Gulaannya harus dikencong. Jadi saya harus ngambil jauh-jauh dari Kencong, dari Lumajang Kencong. Jadi kalau di sini ada enak, tapi kan ngambilnya dari Kencong. Jadi kendalanya itu lokasinya jauh ngambilnya dan waktu. Soalnya saya pagi itu masih ada kesibukan, jadi itu kendalanya. Lalu apakah Bapak mempunyai harapan dalam bisnis Bapak ini ke depannya? Harapan saya kan saya kan jualannya masih sebatas offline, jualan di depan di pinggir
depan. Kalau saya kedepannya inginnya itu bisa mengembangkan online gitu saya. Jadi kan karena masa sekarang ini masa pandemi COVID kan ya, semua pedagang-pedagang kaki lima, teman-teman sama penjual makanan itu semuanya itu pada sambat karena langsung menurun drastis. Jadi harapan saya itu bisa jualan online, promosi online lah. Kemudian dengan prospeknya sama dengan harapannya? Iya, harapannya ya hampir sama prospeknya. Jadi kalau bisa, harapan saya bisa mengembangkan online-nya itu dan prospeknya itu bisa meningkat lah, istilahnya bisa meningkatkan daya keuntungannya, belinya orang-orang. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Mohon maaf atas kesalahan kata atau tindakan saya. Baik, sekian kegiatan observasi yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Eka Nuraini dari kelas 3 MA5. Di sini saya akan berbincang-bincang mengenai usaha dari teman saya yang letaknya di Desa Pagoan, Kecamatan Pasru Jambi, Kabupaten Lumajang. Monggo Mbak perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Dewi Lestari. Di sini saya sebagai owner dari Keripik Kaca yang terletak di Desa Pagoan, Kecamatan Pasru Jambi, Kabupaten Lumajang. Apa nama produk Anda? Produk saya bernama Nyemilyu. Kenapa sih Anda memberi nama produk tersebut itu Nyemilyu? Kenapa bukan Keripik Kaca Endulse atau sebagainya? Kenapa? Karena ya di dalam kata Nyemilyu itu ada arti ajakan. Ayo kita nyemil bareng-bareng. Makanya saya menyamai dengan Nyemilyu biar kita bisa makan bareng-bareng, nyemil bareng-bareng. Seperti itu ya. Kalau boleh tahu bentuk usahanya jenengan ini apa ya? Kan tadi katanya jenengan keripik kaca, apakah kaca goreng atau cermin goreng? Kok bisa dinamai keripik kaca? Produk jualan saya ini bergerak di bidang makanan atau cemilan. Ya, keripik kaca itu kayak semacam cemilan atau makanan yang sedang hits atau ngetrend sekarang. Makanya saya membuat suatu bisnis tersebut. Kalau boleh saya tahu, kesulitan jenengan selama membuka usaha ini apa? Kesulitan yang saya alami dalam mengembangkan bisnis saya ini yaitu kurangnya minat pembeli dalam membeli keripik kaca saya ini, dan juga ketidaktahuan semua orang tentang produk saya. Ya namanya semua bisnis baru ya, nggak boleh nyerah, wis semangat seperti itu ya. Kemudian harapannya jenengan ke depannya atas kesulitan Anda. Harapan saya itu ya semoga banyak orang yang tahu tentang produk saya sehingga produk saya bisa maju dan juga ya bisa menyenangkan peminat keripik kaca sehingga banyak peminatnya. Prospek ke depan dari produk Anda ini bagaimana prospeknya untuk ke depannya? Kalau misalkan ada pesaing kayak apa? Ya pesaing dari pihak lain yang berjualan produk yang sama seperti ini gimana? Ya untuk masalah pesaing ya atau prospek itu saya ya nggak perlu khawatir karena saya juga kan tadi sudah bilang saya punya bumbu rahasia sendiri, jadi itu yang membuat cita rasa keripik saya itu khas sehingga tidak mungkin dimiliki oleh para owner bisnis yang baru. Jadi saya cukup optimis kepada keripik kaca saya ini untuk maju ke depannya. Oke Mbak Tiwi, terima kasih ya atas waktunya. Ya dengan sudah meluangkan waktu untuk sharing-sharing dari produk Anda. Semoga produk keripik kaca Anda ini semakin diminati banyak pembeli
semakin laku keras dan semakin banyak varian rasanya. Terima kasih. Oke, sama-sama Mbak Sinta. Terima kasih juga atas kunjungannya ke produk saya ini ya. Semoga kuliah Mbak Sinta itu lancar terus ya, diberi kelancaran. Terima kasih. Oke, sekian perbincangan kali ini bersama Mbak Pratiwi Dewi Lestari. Saya Sinta Eka Nuraini mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Damayanti, saya dari kelas 3 manajemen 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan sebuah observasi mengenai kegiatan perekonomian. Salah satunya, observasi kepada salah satu wirausahawan toko sembako di daerah saya. Baik, mari kita mulai observasinya. Assalamualaikum Ibu. Ibu kalau boleh tahu namanya siapa? Ibu Eni. Umur? Kurang lebih 50 tahun. Kalau boleh tahu Ibu menjalankan usaha ini sudah berapa lama Ibu? Kurang lebih 12 tahun. Nama toko dari usaha Ibu ini apa? Toko Gunawan. Bentuk usahanya Ibu? Usaha saya dalam bentuk barang seperti sembako dan kebutuhan sehari-hari. Ibu di setiap usaha kan pasti ada kesulitan. Ya. Kesulitan apa saja yang dihadapi dalam menjalankan usaha? Berhubung kita hidup di desa ya, adanya hutang macet, banyaknya pesaing, adanya barang yang tidak laku, barang rusak, dan barang yang kedaluarsa. Harapan yang diinginkan Ibu untuk usaha yang Ibu jalani ini apa? Harapan kami ingin menyediakan barang yang lebih lengkap sesuai kebutuhan masyarakat dan menjualnya dengan harga yang lebih murah daripada toko-toko yang lain. Untuk prospek kedepannya yang Ibu inginkan itu seperti apa Ibu? Ya, tentunya tambahan modal guna melengkapi barang-barang yang belum ada di toko kami sehingga pelanggan-pelanggan kami tidak harus keliling ke toko-toko lain untuk membeli barang yang mereka butuhkan. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mbak Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ada tugas kampus untuk dokumentasi dan wawancara usaha bisnis yang Pak D jalani sekarang. Iya. Bisnis penetasan telur itik. Iya, penetasan telur itik. Saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang minta informasinya. Iya.
sudah berapa lama Pak D merintis bisnis penetasan ini? Saya usaha penetasan ini sekitar 9 tahun. Apa sih kendala Pak D dalam merintis bisnis dari nol? Kendala yang masih awal ini di dalam pemasaran hasil penetasan, karena pemasaran pelanggan itu belum pada tahu, belum banyak langganan, jadi pemasaran masih sulit. Kalau sekarang ya pelanggan sudah tahu, sudah banyak yang datang kemari untuk membeli hasil ternak itu, hasil kertas penetasan tipe ini. Terus apa sih harapan Pak D terhadap masalah tentang bisnis penetasan? Harapan saya semoga bertambah lama ini saya berusaha untuk mengembangkan bisnis saya penetasan telur itik ini supaya bisa lebih besar dan lebih lancar. Itu harapan saya. Apakah Pak D sudah punya rencana di masa depan akan dikembangkan seperti apa bisnis penetasan? Ya, kalau rencana saya itu untuk mengembangkan penetasan telur ini dengan cara menambah cabang-cabang supaya orang lain itu bisa melakukan usaha seperti saya, dan usaha saya akan semakin besar, semakin luas. Itu harapan saya, rencana saya. Pak D, sekian pertanyaan dari saya. Semoga bisnis Pak D makin lancar. Amin, amin. Dan semakin berkembang. Amin, amin. Tetangga saya yang mempunyai usaha berupa tempe. Yuk kita simak video berikut ini. Baik, sekarang saya sudah ada di rumahnya salah satu tetangga saya yang mempunyai usaha yaitu berupa tempe. Benar Mas ya? Iya benar. Buka usaha tempe itu mulai dari kapan Mas? Udah dapat 3 tahunan. Usaha tempenya itu milik sendiri apa meneruskan punya orang tua apa gimana? Meneruskan punya orang tua. Dan mungkin untuk kesulitan kan biasanya ada. Kalau seorang pengusaha itu kan kesulitan kan pasti ada. Itu kesulitannya itu bagaimana? Cuma ada kendala dari orang di pasar itu dong. Sakit iri gitu lah. Iya, iri mungkin. Kalau harapan jenengan soal perusahaan tempe ini gimana untuk kedepannya Mas? Meningkatkan lagi kualitas dan membuat cabang
wajah bagi per daerah gitu lah. Iya. Mungkin hanya sekedar solusi atau saran aja ya. Kalau bisa sih kan sampean jualan tempe ya, tempe mentahan itu kan bisa juga dibuat untuk keripik. Jadi jalannya itu tidak tempe aja gitu loh mas. Dari kedelai dikembangkan mungkin buat susu kedelai bagaimana gitu. Kalau saran saya sih gitu. Dan untuk soal tadi penyakit iri katanya sama ini ya, itu mungkin bisa diatasi dengan kita kalau sudah tahu siapa yang mengganggu, mungkin Anda bisa mengatasinya dengan menyupport orang itu agar setidaknya dia itu tidak lagi iri kepada dengan. Ya mungkin itu saja saran dari saya, semoga bermanfaat ya mas dan sukses selalu. Saya pamit untuk diri mas. Gimana mas untuk penjualan saat ini mas? Kira-kira dapat berapa? Ya kisaran 200. Itu bersih apa kotornya mas? Kalau bersih sekitar 150. Ya lumayan ya. Itu bukanya mulai jam berapa sampai jam berapa ya? Kita jam 3 sampai jam 6. Sebentar berarti ya. Alhamdulillah teman. Ya kalau gitu terima kasih atas waktunya ya mas. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Wardiansa, NIM 22012241176, kelas 3 MA5. Di sini saya akan memenuhi mapel perekonomian Indonesia. Saya akan mewawancarai toko Delima Printing, yaitu toko yang menjual alat-alat tulis dan fotokopi yang berada di Desa Karanganyar, Kecamatan Yosowilangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah bersama pemilik toko Delima Printing dan di sini saya akan mewawancarai tentang usaha beliau. Sudah berapa lama Ibu menjalani usaha ini? Kurang lebihnya 4 tahun. Dan kesulitan apa yang Ibu alami? Mungkin selama ini saya mengalami kesulitan adanya banyaknya pesaing. Dan terutama kerusakan mesin sih. Dan prospek kedepannya gimana Bu? Untuk prospek kedepannya usaha ini saya ingin lebih maju, terutama dalam pelayanannya supaya lebih ramah dan penyediaan alat tulis lebih lengkap serta pemilihan kertas itu lebih banyak sehingga membuat pelanggan itu tetap setia. Dan untuk tujuan kedepannya saya akan membentuk cabang lagi usaha fotokopi ini. Atas waktunya yang sudah Anda luangkan untuk saya. Dan saya akhiri wawancara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bidi Firmansyah Yanuar dari 3MA5 akan mewawancarai seseorang yang memiliki usaha pabrik kayu di Kebun Agung. Baik Pak, saya akan menanyakan bentuk usaha jenengan di sini. Ya. Yang pertama saya mau tanya, ini usaha apa ya? Usaha kayu. Usaha kayu. Nama pabriknya? Sinar Mulia. Sinar Mulia. Bentuk usaha, barang atau jasa gitu? Barang setengah jadi. Oh, barang setengah jadi. Jadi kayak kayu ini langsung bisa kirim gitu. Iya. Oh, gitu. Kesulitan yang dihadapi oleh jenengan? Kalau bahan baku kadang kurang, ya mudah-mudahan aja tidak kurang bahan bakunya. Produksi gitu sepi? Iya, produksi sepi. Harapan jenengan atas kesulitan yang dihadapi gitu? Nah, mudah-mudahan bahan bakunya mudah dicari dan banyak stok. Prospek ke depan menurut jenengan? Ingin nambah mesin lagi. Mungkin nambah cabang gitu? Sementara enggak. Sementara. Oh iya, baik Pak. Terima kasih. Segitu saja. One day you can, one day you don't. One time you
time you won't. But when the night kicks in, that's when you know what is left. Turn me inside out, let me sleep so I can rest. Now there's no turning back, 'cause love is the I am so obsessed. I want to chop your kwabi ule. Yabani de makamishi ule. Open up, make I see you one. You're my love one city. Let you make a bad man sing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivin Aprilia. Saya di sini dengan Mbak Ike selaku dari wakil pemilik counter Sisel. Saya di sini mau memberikan pertanyaan sedikit buat Mbak Ike tentang usaha yang dirintis ini. Pertama yang saya mau tanyakan, Mbak, nama usaha ini apa ya? Counter. Di sini kalau boleh tahu bentuk penjualannya apa saja, Kak? HP, aksesoris, terus kayak tas-tasan itu, voucher, pulsa. Ya. Kesulitan yang biasa Anda alami dalam melakukan rintis bisnis ini apa, Kak? Banyak pesaing sih. Harapan yang Anda inginkan dalam bisnis ini apa, Kak? Pendapatan lebih meningkat dari sebelumnya. Prospek dari usaha ini, Mbak, bisa memiliki lebih dari satu cabang. Dari yang saya pertanyakan, saya ada sedikit solusi buat Mbak. Ya. Mungkin Mbak bisa menarik minat konsumen dengan cara memberikan sedikit diskon. Mbak, terima kasih ya atas wawancaranya. Maaf mengganggu waktunya. Iya. Saya doakan semoga laris, tambah laris. Ya, terima kasih ya, satu cabang lagi. Sekian dari wawancara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mewawancarai bisnis yang Ibu jalankan. Ya. Apa usaha yang Ibu jalankan sekarang? Menjahit baju. Bisa dijelaskan tentang bisnis Ibu? Ya, saya menerima jahitan baju wanita, laki-laki, anak-anak, ya baju pengantin, ya permakan, segala macam lah. Apakah dalam bisnis Ibu ini ada kesulitan? Ya, kesulitannya kalau banyak orderan itu, kalau banyak yang jahit keburu-keburu itu tidak ada temannya. Ada teman kalau yang jahitan baju pelanggan yang milih-milih, tidak mau jahitannya orang lain, jahitan saya sendiri itu yang agak-agak susah kalau banyak yang keburu-buru. Terus lokasi saya itu rumahnya ada di dalam. Ya kalau musim hujan kayak gini itu kadang orang mau masuk itu susah, jalannya becek. Ya itu kesulitannya. Harapan ke depan Ibu seperti apa? Saya berharap ya nanti lain hari itu, lain waktu ingin buka di pinggir jalan, di luar, tidak di dalam, biar cepat dijangkau. Orang yang mau kesini tidak lewat depan rumahnya orang. Baik.
Menurut Ibu, prospek bisnis Ibu seperti apa? Ya, bisnis seperti saya ini ya pinginnya itu ya lebih maju, bisa sambil jual-jual alat-alat jahit, bisa sambil jual kain langsung dipesan, langsung dijahit, dan kadang jual baju jadi. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Nur Aini. Di sini saya akan mewawancarai Ibu Sulis selaku pemilik dari bisnis yang menjual aneka kulit pangsit dan pastel dan lain-lainnya. Di sini saya akan mewawancarai untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu perekonomian Indonesia. Baik Bu, kira-kira mulai kapan memilih membuka usaha ini? Mulai 7 tahun. Apa saja sih yang dijual dalam bisnis ini? Kulit pastel, kulit plastik, kulit piscok, dan lain-lain sebagainya. Berarti sudah cukup lama ya Ibu menekuni usaha ini. Ya. Kira-kira selama menekuni usaha ini, kesulitan apa sih yang dihadapi? Kesulitannya banyak pesaing, dan bahan-bahan baku mulai naik. Contohnya bahan baku apa saja? Margarin, tepung, dan telur. Kira-kira harapan ke depannya untuk usaha yang Ibu tekuni saat ini bagaimana? Harapan bahan baku turun dan stabil, meningkatkan kualitas dan memperluas pasaran. Kira-kira prospek menurut Ibu ke depannya bagaimana? Membuka cabang dan memperluas pasaran. Baik, sekian wawancara saya. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Semoga usahanya semakin sukses dan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Nur Aini. Di sini saya akan mewawancarai Ibu Sulis selaku pemilik dari bisnis yang menjual aneka kulit pangsit dan pastel dan lain-lainnya. Di sini saya akan mewawancarai untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu perekonomian Indonesia. Baik Bu, kira-kira mulai kapan memilih membuka usaha ini? Mulai 7 tahun. Apa saja sih yang dijual dalam bisnis ini? Kulit pastel, kulit plastik, kulit piscok, dan lain-lain sebagainya. Berarti sudah cukup lama ya Ibu menekuni usaha ini. Ya. Kira-kira selama menekuni usaha ini, kesulitan apa sih yang dihadapi? Kesulitannya banyak pesaing, dan bahan-bahan baku mulai naik. Contohnya bahan baku apa saja? Margarin, tepung, dan telur. Kira-kira harapan ke depannya untuk usaha yang Ibu tekuni saat ini bagaimana? Harapan bahan baku turun dan stabil, meningkatkan kualitas dan memperluas pasaran. Kira-kira prospek menurut Ibu ke depannya bagaimana? Membuka cabang dan memperluas pasaran. Baik, sekian wawancara saya. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Semoga usahanya semakin
sukses, dan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anasa Fitri. Saya mahasiswa dari STIE Widyagama. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan Mas Romadhoni selaku pemilik usaha. Selamat malam, Mas. Malam, Dek. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan dari usaha yang Mas sekarang ini jalani. Ya, Usaha apa yang sedang Anda jalani sekarang? saya sekarang usaha di bidang kuliner, namanya nasi goreng Nusantara. Usahanya bergerak dalam bidang apa? Saya bergerak di bidang makanan, Mbak. Kesulitan seperti apa yang Anda hadapi selama membuka usaha ini? Ya, yang pertama mungkin ada pemberian dari berbagai orang, mungkin yang rasanya kurang begini dan rasanya agak berbeda. Itu ya kesulitan yang pertama, Mbak. Yang kedua itu tentang ya karyawannya agak begini begitu, itu sebenarnya yang kedua. Harapan dari Anda ketika menghadapi kesulitan saat membuka usaha? Harapan saya kesulitannya itu ya saya ketika ada pemberian dari pelanggan dan saya akan membenahi, dan itu poin pertama. Dan yang kedua itu ketika ada anak buah yang misalnya telat, misalnya apa, itu saya akan ada sanksi untuk karyawan saya. Prospek seperti apa yang Mas inginkan di masa yang akan mendatang? Prospek yang saya inginkan yaitu ketika banyak pelanggan, usaha saya rame, saya akan membuka cabang di daerah seperti di kota, di kecamatan, di pasar-pasar, ya seperti itu. Baiklah, saya rasa cukup untuk wawancara ini. Terima kasih atas waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bertanya tentang usaha laundry ibu. Ya, silakan. Nama usahanya apa, Bu? Harapan usaha atas kesulitan yang dihadapi itu apa? Harapannya itu ya lebih maju lagi, terus ada yang membantu. Ya. Terus ya lebih maju lagi lah, mesti diperbanyak lagi lah. Harapan ke depan menurut Ibu itu seperti apa? Ya, untuk kedepannya ya lebih maju lagi, tempatnya lebih luas lagi, mesinnya ditambah lagi. Insya Allah yang lebih ya tambah banyak lagi, gitu Mbak. Kesulitan yang dihadapi dalam bisnis ini apa? Hujan-hujan Mbak, terus kalau cucian banyak menumpuk, tidak ada yang bantu. Terima kasih untuk wawancaranya, semoga kedepannya usaha laundry Ibu semakin maju. Amin, semoga Mbak.
Masa udah mandi? Nggak iya lagi weh. Cerita. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu tetangga saya yang mempunyai usaha berupa tempe. Yuk kita simak video berikut ini. Baik, sekarang saya sudah ada di rumahnya salah satu tetangga saya yang mempunyai usaha yaitu berupa tempe. Benar Mas ya? Iya benar. Buka usaha tempe itu mulai dari kapan Mas? Udah dapat 3 tahunan. Usaha tempenya itu milik sendiri apa meneruskan punya orang tua apa gimana Mas? Meneruskan punya orang tua. Dan mungkin untuk kesulitan kan biasanya ada. Kalau orang pengusaha itu kan kesulitan kan pasti ada. Itu kesulitannya itu bagaimana? Cuma ada kendala dari orang di pasar itu dong. Penyakit iri gitu lah. Iya, iri mungkin. Kalau harapan jenengan soal perusahaan tempe ini gimana untuk kedepannya Mas? Meningkatkan lagi kualitas dan membuat cabang gitu. Buat cabang di per daerah gitu lah. Iya. Mungkin hanya sekedar solusi atau saran aja. Kalau bisa sih kan sampean jualan tempe ya, tempe mentahan. Itu kan bisa juga dibuat untuk keripik. Jadi jalannya itu tidak tempe aja gitu loh Mas. Dari kedelai dikembangkan mungkin buat susu kedelai bagaimana gitu. Kalau menurut saran saya sih gitu. Dan untuk soal tadi penyakit iri katanya sampean ya, itu mungkin bisa diatasi dengan kita kalau sudah tahu siapa yang mengganggu, mungkin Anda bisa mengatasinya dengan menyupport orang itu agar setidaknya dia itu tidak lagi iri kepada dengan. Ya mungkin itu saja saran dari saya, semoga bermanfaat ya Mas dan sukses selalu. Saya pamit untuk diri Mas. Gimana Mas untuk penjualan saat ini Mas? Kira-kira dapat berapa? Ya kisaran 200. Itu bersih apa kotornya Mas? Kalau bersih sekitar 50. Ya lumayan ya. Itu bukanya mulai jam berapa sampai jam berapa ya? Jam 3 sampai jam 6. Sebentar berarti ya? Alhamdulillah dong Mas. Ya kalau gitu terima kasih atas waktunya ya Mas. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kampus ITB Bidakama Lumajang. Perkenalkan, nama saya Yogi Fitriansa dari kelas 3 MA5. Di sini saya akan mewawancarai usaha milik teman saya, usaha dagang bakso. Di sini saya sudah bersama rekan saya yang memiliki usaha makanan bakso Solo. Baik. Pertama, perkenalkan nama saya Levi Rulung, alamat dari Banyu Putih, Jajar Lumajang. Tentang apa yang selama Anda buka bakso Solo? Yang pertama itu Mas, buka bakso itu yang dicari, yang kesulitannya lah mencari pelanggan. Susah Mas, kalau pertama buka itu carinya itu susah. Paling wis mentok
sedina sewengi iku entone 10 ya jenenge wis si perkenalan ngono Mas yo nang masyarakat sekitar lah. Yo terus kesulitannya mana golek lokasi Mas. Terus saiki kan wis akeh akeh bakso yang di Toga ono di video saiki akeh bakso. Jadi ruwet lah golek gen-gen. Apa harapan Anda atas kesulitan yang Anda alami hari ini? Harapanku ya Mas, kan saya wis pandemi Mas yo normal. Harapanku iki wis rame ndak ono halangan apa maneh. Apa prospek kedepannya mengenai usaha Anda? Depannya itu Mas yo rencananya sih terus saiki mulai rame buka cabang Mas, paling enggak seluruhnya itu ada di Dawan Wetan karo di Kurang. Baik, terima kasih atas waktunya yang Anda berikan. Sekian wawancara dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Laksamana Wibowo, NIM 2201214216. Saya dari kelas 365. Di sini saya akan membuat video wawancara untuk memenuhi tugas perekonomian Indonesia. Dengan Mas siapa ini? Dengan Mas Andika yang jualan sate ayam dan kambing. Kesulitan apa yang Mas Andika alami selama COVID-19 ini Mas? Kesulitan saya di masa COVID-19 ini turunnya ekonomi dan pelanggan semakin tidak ada. Kalau boleh tahu pendapatan Mas Andika ini per hari bagaimana selama pandemi COVID-19 ini? Pendapatan saya tidak bisa ditentukan Mas. Rezeki tidak ada yang tahu, kadang minim 300, kadang nggak sampai Mas, tergantung kondisi dan cuaca. Harapan apa yang diinginkan Mas Andika supaya bisa tidak mengalami kesulitan seperti ini Mas? Harapan saya sebagai warga penjualan sate ini cepat-cepat berlalu COVID-19 ini dan tidak ada namanya COVID-19. Prospek ke depan menurut Mas Andika itu bagaimana untuk usaha ini Mas? Prospek saya sebagai penjualan sate inginnya buka cabang banyak dan bisa di mana-mana. Untuk solusi saya Mas, bagaimana kalau Mas Andika ini mempromosikan secara online atau membagikan foto itu melalui WhatsApp, Facebook dan Instagram supaya terkenal di kalangan mana-mana? Ya sih maunya gitu, tapi kondisinya masih belum tahu. Ya, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa dari ITB Widyagama Lumajang. Nama saya Yudi Widiantara dari kelas 3
Manajemen 5. Di sini saya akan mewawancarai sebuah usaha jasa servis kulkas milik teman saya. Di sini saya sudah bersama dengan teman saya selaku pemilik usaha jasa servis kulkas. Perkenalkan, nama saya Rahman Ali, pemilik jasa servis garasi Jerman. Saya memiliki beberapa pertanyaan untuk Anda, yaitu kesulitan apa saja yang Anda alami selama Anda membuka usaha jasa teknik kulkas ini? Pertama, persaingan antara usaha jasa servis. Kedua, kondisi pasar tidak stabil. Ketiga, sulitnya mencari barang-barang yang dibutuhkan di wilayah pasar. Apa harapan Anda atas kesulitan yang Anda alami saat ini? Harapan saya semoga jasa servis saya lebih dikenal di wilayah Selatan. Selain itu, apa prospek ke depan Anda mengenai usaha jasa servis kulkas ini? Prospek saya semoga usaha jasa servis saya lebih maju dan bisa membuka cabang di wilayah Lumajang. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sekian wawancara dari saya dengan teman saya, Rahman Ali. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Diki Nur Amin. Saya dari kelas 3 MA 5 akan mewawancarai seorang pengusaha, yaitu pengusaha gula merah. Bagaimana isi dari wawancara tersebut? Mari kita simak pada video berikut ini. Mohon maaf Pak, waktu Bapak. Saya kesini mau bertanya soal usaha yang Bapak jalankan, yaitu pemasaran gula merah ya Pak. Sejarah awal Bapak memulai usaha ini bagaimana? Apakah ada kendala yang dulu pernah Bapak hadapi? Bagaimana Pak? Kalau kendala itu sih banyak Mas. Namanya orang usaha Mas. Jadi ya jatuh bangun itu sudah wajar. Ya kita merintisnya memang dari nol. Dari kita itu masih bingung nyari bahan-bahan yang dibawa ke pasar itu. Kita mau berburu waktu itu Mas. Jadi udah berapa lama Pak usaha yang Bapak jalan? Kurang lebih 7 sampai 8 tahun. Bapak produksi atau bagaimana? Kita ngambil dari petani Mas. Ya sebagian juga ada yang olahan. Kalau yang olahan itu produksi sendiri, istilahnya gula proses. Ini ada yang proses, ada juga yang langsung dari petani. Ya. Untuk proses pemasarannya gula ini bagaimana Pak? Ya kita pemasarannya itu juga luas Mas. Yang utama itu kita utamakan yang di pasar dulu. Ya. Selain pasar apa? Ke pabrik Mas, jagung ini Mas. Iya. Itu bahan bakunya itu dari gula kelapa. Untuk kalau kesal mungkin yang Bapak hadapi dalam proses pemasaran seperti di pasar apa? Kalau di pasar gini Mas, kendalanya itu kadang-kadang kita kan pesaing kita itu kan bermacam-macam, bervariasi juga, banyak orang loh. Jadi minimal kita itu harus ada pendekatan lah sama juragan-juragannya itu. Untuk saat ini kan pandemi itu bagaimana? Apakah pemasaran menurun atau bagaimana? Ya, kalau menurun itu pasti Mas, hampir di bawah 50%. Jadi ya mau nggak mau kita harus berjuang keras Mas. Biasanya gula yang dibawa ke pasar itu seperti apa Pak? Ini kemasan berapa kilo Pak? Kalau ini biasanya tergantung permintaan pasar Mas. Kalau ini kemasan yang 5 kilo, biasanya ada 2 macam kemasan, 5 kilo sama 10 kilo. Ya. Ya. Kalau boleh tahu Pak,
Berapa sih Pak Bapak mengeluarkan harga begini? Ya tergantung banyak sedikitnya pengambilan Mas. Kalau yang di toko-toko itu kalau kita ngecer itu kan cuman ambil 1-2 kintal itu sudah lain harga. Sama yang ambil di bawah 1 kintal itu sudah beda lagi harganya. Semakin banyak pengambilan ya insya Allah kita akan harga semakin turun. Pengeluaran gula pada saat pandemi dan sebelum pandemi itu bagaimana Pak? Apakah ada perbedaan atau gimana? Sebelum pandemi minimal kita itu satu hari itu bisa jalan 1 rit. Itu setelah pandemi itu 1 minggu lah katakanlah bisa jalan 3 kali 4 kali. Tapi setelah pandemi itu 1 minggu itu bisa 1 kali itu. Sangat menurun ya. Untuk prospek ke depan bagaimana Bapak? Apakah akan lebih mengembangkan lagi usaha yang Bapak jalankan? Jangan sampai kita itu mengalami kemunduran. Minimal kita kan ada kemajuan juga. Meskipun pandemi juga kita jangan takut Mas untuk mengembangkan usaha kita itu. Itulah tadi video wawancara yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dari isi video tersebut saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfa dari 3MA5 akan mewawancarai Mbak Hoyer dari PT Usaha Mandiri yang menjual tahu goreng. Untuk Mbak Hoyer, saya beri pertanyaan. Untuk nama usahanya apa Mbak? PT Usaha Mandiri. PT Usaha Mandiri. Bentuk usaha Tahu goreng sama tahu mentah sama tempe jis. Taminjes. Bentuk usahanya perseorangan ya Mbak, punya sendiri. Kesulitan yang dihadapi? Harganya sekarang mahal semua. Semua mahal. Terus apa lagi? Ada lagi? Corona itu jadi pelanggan banyak yang makin sedikit ya pelanggan. Terus harapan yang diinginkan pemilik usaha nanti ke depannya? Ya kepinginnya harga itu turun jadi bisa normal lagi seperti dulu. Oh iya. Jadi pelanggan bisa kembali lagi. Ya. Usahanya semakin sukses juga ya. Terus ada prospek yang ke depan menurut pemilik? Tahunya. Tadi katanya kan mau membuat tempe menjes juga kan ya? Aslinya kan hanya menjual tahu goreng, tapi Mbak Hoyer juga kedepannya mau bikin tempe goreng dari limbah tahu. Tawaran solusi dari mahasiswa atas permasalahannya. Tadi kan katanya usahanya semakin menurun gara-gara corona. Nanti bisa dipromosikan lagi lewat online WA atau Instagram atau yang lain untuk usaha tahu gorengnya. Juga kita harus mengenali pesaing yang ada di pasar. Tadi kan usahanya dijual di pasar Lumajang saja ya. Nanti bisa dipasarkan lewat online juga. Kalau bisa juga perluas jaringan nanti ke depannya. Tetap fokus dan konsisten dan pastikan aktivitas terorganisasi. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Mbak Hoyer atas waktu untuk wawancaranya. Sekian dari saya Maria Ulfa dari kelas 3MA5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ma'rifatul Ramita dari kelas 3 MA 5, mahasiswa ITB Widyagama Lumajang dari Prodi Manajemen. Di sini saya bermaksud untuk mewawancarai usaha yang sedang Mbak jalankan saat ini. Apakah Mbak menyetujuinya? Saya menyetujui. Oke, terima kasih. Oke, di sini saya akan bertanya, apa nama usaha yang sedang Mbak rintis pada saat ini? Usaha yang saya rintis saat ini adalah membuat keripik pisang. Jadi bentuk usaha tersebut barang ya? Barang, soalnya kita pemasarannya menggunakan barang. Oke. Lalu kesulitan apa saja yang Mbak rasakan dalam proses penjualan keripik pisang tersebut? Kesulitannya itu dari bahan baku seperti pisang dan minyak. Apalagi sekarang harga minyak sangat mahal. Terus harga pisang kan tidak menentu, ada naik juga kadang turun. Apalagi kalau waktunya sudah naik harga pisang, apalagi sekarang saya di sini tuh menggunakan pakai pisang agung. Jadi pisang agung itu kan sangat agak mahal. Jadi kalau harganya sangat mahal, kami tidak bisa memproduksi keripik pisang. Jadi berhenti untuk sementara. Itu kesulitan yang saya alami. Kemudian apa harapan Mbak atas kesulitan dari memproduksi keripik pisang tersebut? Harapannya semoga harga pisang di Kabupaten Lumajang, terutama pisang agung ini bisa normal dan stabil. Jadi untuk pedagang-pedagang kecil, menengah ataupun besar seperti saya saat ini bisa memproduksi keripik pisang dengan lancar dan tanpa terkendala atau sampai berhenti produksi karena terkendala dengan harga pisang agung yang sangat mahal. Kalau boleh tahu, kira-kira prospek untuk kedepannya untuk keripik pisang yang Mbak jalankan ini bagaimana? Saya tuh berharap semoga keripik pisang yang saya produksi, yang saya jalankan selama ini bisa pemasarannya bisa sampai keluar kota atau luar Jawa seperti itu. Karena selama ini cuma kita pemasarannya di Kabupaten Lumajang ini saja. Itu harapan dari saya, semoga bisa pemasarannya sampai di luar kota selain kota Kabupaten Lumajang. Kalau boleh saya kasih saran atau solusi ya Mbak. Jadi kan tadi Mbaknya itu bilang kalau Mbaknya itu kesulitan dalam memproduksi pisang. Kan bahan bakunya itu pisang ya? Pisang agung, pakai pisang agung. Ya. Jadi kalau menurut saya itu Mbaknya jangan berpatok dalam satu pisang agung tersebut. Kan di Lumajang atau di desa-desa ini menurut saya itu banyak sekali jenis-jenis pisang yang bisa dibuat keripik pisang. Seperti contohnya itu pisang nangka dan pisang raja. Kan itu bisa dibuat keripik pisang ya. Dan harganya itu juga terjangkau, lebih murah daripada pisang agung. Dan Mbaknya itu masih bisa memproduksinya dan dipasarkan langsung kepada konsumen dan para pelanggan. Itu menurut saya. Terima kasih saran dari adik Mita. Semoga sarannya ini bisa mengembangkan usaha saya, dan saya akan mencoba membuat keripik pisang dari selain pisang agung. Ya. Terima kasih ya Mbak atas tempat dan waktunya. Terima kasih juga Mbaknya sudah mau diwawancara oleh saya. Sama-sama. Itulah tadi wawancara yang sudah saya lakukan dengan pemilik usaha keripik pisang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.